Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Semoga mahasiswa semua dalam keadaan sehat, semangat untuk kembali mengikuti mata kuliah Statistika Penelitian atau Metode Statistika 2. Pada hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu terkait dengan ANOVA, Analysis of Variance. Masih bersama saya, dosen pengampu Metode Statistika 2, Nur Aini Muhasana, SPD, MPD. Baiklah, kita akan masuk ke definisi dari analisis variance itu sendiri. ANOVA atau ANOVA adalah sinonim dari analisis varian, terjemahan dari analysis of variance. Jadi ANOVA atau ANOVA itu sama aja, jadi kepanjangan dari analisis varian. Sehingga banyak orang menyebutnya dengan ANOVA. ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistik yang tergolong analisis komparatif lebih dari 2 rata-rata. Jadi kalau ANOVA itu sendiri itu adalah salah satu jenis metode analisis statistik di mana dalam menganalisinya itu kita akan menggunakan lebih dari 2 rata-rata. Jadi 2 variabel. Jika kita menguji hipotetis 0 bahwa rata-rata 2 buah kelompok tidak berbeda, teknik ANOVA dan uji dua pihak akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Keduanya akan menolak atau menerima hipotesis 0. Jadi, misalkan dalam suatu penelitian pada saat kita menganalisis data, ternyata rata-rata 2 buah kelompok itu tidak berbeda, maka teknik ANOVA dan uji T ini akan menghasilkan kesimpulan sama. Jadi ANOVA itu juga menghasilkan hasil yang sama pada saat kita menggunakan uji T. Dan keduanya itu akan menolak atau menerima hipotesis 0 tersebut. Dalam hal ini, statistik F pada derajat kebebasan 1 dan N-K akan sama dengan kuadrat dari statistik T. Begitu. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan antara sejumlah rata-rata populasi dengan cara membandingkan variannya. Jadi kalau uji T itu kan kita pakai rata-rata ya, tapi kalau untuk ANOVA sendiri kita akan membandingkan menguji suatu perbedaan antara sejumlah rata-rata populasi dengan cara kita membandingkan nilai variannya, begitu. Selanjutnya, dinamakan analisis varian satu arah karena analisisnya menggunakan varian dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor. Jadi nanti ANOVA itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama ANOVA 1 jalan dan ANOVA 2 jalan. Tapi di sini kita akan menjelaskan analisis varian 1 jalan, di mana analisis varian 1 arah atau 1 jalan ini itu adalah suatu analisis yang menggunakan varian dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh dari faktor-faktor. Jadi yang mempengaruhi dari hasil analisis atau analisis statistika itu adalah satu faktor. Dari tiap populasi secara independen kita ambil seluruh sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1 dan N2 dari populasi kedua dan seterusnya berukuran NK dari populasi ke K. Jadi kita akan mengambil secara acak ya sampel-sampel dari setiap kelompoknya, yaitu untuk yang berukuran N1 dari populasi ke-1, N2 dari populasi kedua dan sampai ke NK yaitu populasi ke K. ANOVA 1 jalan yaitu analisis yang melibatkan banyak satu peubah bebas. Sebagai contoh nih, peubah jenis kelamin hanya terdiri atas 2 kategori, pria atau wanita. Atau peneliti hendak membandingkan keberhasilan antara metode A, B, dan C dalam meningkatkan semangat belajar tanpa bermaksud mengeneralisasikan ke metode lain di luar ketiga metode tersebut. Jadi ANOVA ini bisa kita gunakan untuk membandingkan suatu metode. Jadi kita menggunakan metode pembelajaran, misalkan metode A, B, C, kita bandingkan mana nih yang lebih baik dalam mempengaruhi atau meningkatkan semangat belajar siswanya. Tapi hasil dari analisis ANOVA ini pada 3 metode ini itu hanya untuk 3 metode ini, tidak bisa digeneralisasikan ke metode di luar ABC. Seperti itu maksud dari ANOVA. Selanjutnya ANOVA 1 jalan, kita akan melihat ukuran datanya itu sama. Jadi ukuran data yang kita pakai pada ANOVA 1 jalan itu perlu kita ketahui dulu. Di sini ada
CKT, CKK, dan CKG. Apa itu CKT, CKK, dan CKG? CKT itu adalah jumlah kuadrat total, itu CKT. Sedangkan CKK itu adalah jumlah kuadrat kolom. Kalau CKT total, kalau CKK kolom, kalau CKG itu adalah jumlah kuadrat galat gitu. Jadi di sini kita bisa melihat untuk rumus CKT itu sendiri adalah sigma dari ini, ya kan? Jumlah yaitu XIJ kuadrat pengamatan ke J di populasi ke I ya. Jadi J itu adalah pengamatannya, I itu adalah populasinya. Terus kalau T kuadrat itu total semua pengamatan. Terus per NK. NK itu adalah banyaknya anggota secara keseluruhan. Jadi ini adalah yang T kuadrat ini adalah total semua pengamatan. Dan ini jumlah banyaknya anggota secara keseluruhan. XIJ itu adalah pengamatan ke C dari populasi ke I, seperti itu. Terus sedangkan CKK itu adalah sigma dari I-nya itu 1 sampai K, yaitu pengamatan dari populasi ke 1 sampai populasi K, yaitu TI kuadrat per N dikurangi T kuadrat per NK. Jadi kalau TI itu adalah total semua pengamatan dalam contoh dari populasi ke I. Jadi ini jumlah pengamatan pada populasi I dibagi dengan N, itu banyaknya pengamatan pada atau anggota baris. Sedangkan ini T kuadrat itu adalah jumlah total semua pengamatan. Kalau ini total pada ke I, kalau ini total pengamatan. Terus NK ini banyaknya anggota secara keseluruhan, begitu. Terus untuk rumus CKG itu adalah CKT dikurangi CKK. Jadi kalian harus mencari nilai CKT-nya dulu, baru nanti dikurangi dengan nilai CKK-nya, seperti itu. Itu ukuran data samanya pada ANOVA atau jalan. Jadi ada 3 rumus ini ya yang perlu kalian perhatikan. Selanjutnya ada sebuah tabel. Di sini adalah tabel analisis seragam dalam klasifikasi satu arah dengan data sama. Jadi datanya sama. Kita akan menganalisis seragam klasifikasi satu arah. Jadi sumber keragaman itu yang pertama adalah nilai tengah kolom. Itu adalah jumlah kuadratnya adalah CKK, derajat bebasnya itu adalah K-1, kuadrat tengahnya adalah S1 kuadrat sama dengan CKK per K-1, begitu. Terus kalau galat, sumber keragamannya adalah galat itu CKG ya, otomatis. Kalau kolom itu CKK, kalau galat CKG. Derajat kebebasannya kalau tadi itu K-1 untuk kolom, kalau untuk galat itu K kali N-1. Terus kita cari S kuadrat 2-nya, S kuadrat 2-nya itu CKG galat dibagi dengan K kali N-1. Jadi kalau S sendiri kuadrat tengahnya itu adalah CKK dibagi dengan derajat bebasnya. Terus kalau yang galat itu CKG dibagi dengan derajat bebasnya. Nah, untuk F hitungnya, untuk mencari nilai F hitungnya itu tinggal S kuadrat 1 dibagi S kuadrat 2, begitu. Jadi ini CKK kuadrat tengah kolom dibagi dengan kuadrat tengah galat, seperti itu. Untuk totalnya itu adalah jumlah dari CKK tambah CKG di total, sedangkan untuk derajat bebasnya untuk totalnya itu adalah NK-1, jumlah dari keseluruhan dikurangi 1. Paham ya sampai sini? Baiklah, kita lanjutkan ya. Di sini kalau tadi kita sudah membahas ukuran data yang sama. Kalau sekarang kita akan membahas untuk ukuran data tidak sama pada ANOVA satu jalan. Untuk ukuran data tidak sama juga di sini kita akan mencari terkait dengan CKT dan CKK-nya. Di mana CKT itu sendiri adalah jumlah ya, tadi ya, jumlah kuadrat totalnya itu rumusnya sama seperti ini. Untuk N-nya itu, N besar itu adalah banyaknya pengamatan atau baris. Terus untuk CKK-nya, jumlah kuadrat kolomnya itu juga sama, rumusnya hampir mirip dengan yang data sama, yaitu sigma dari I 1 sampai K TI kuadrat per N dikurangi T kuadrat per NK. Ini dengan keterangan seperti ini. NK-nya banyaknya anggota secara keseluruhan, sedang kalau N adalah banyaknya pengamatan atau anggota baris, begitu itu rumusnya. Untuk tabelnya juga hampir mirip, ada sedikit perbedaan ya. Di sini analisis seragam dalam klasifikasi satu arah dengan data sama itu sumber keragamannya sama, yaitu nilai tengah kolom dan galat. Terus ada totalnya ya.
nilai tengah kolom, galat, dan total gitu. Terus di sini jumlah kuadratnya itu adalah CKK, CKG, dan CKT. Terus derajat bebasnya untuk nilai tengah kolomnya itu K-1, sedangkan untuk galatnya N besar min K, sedangkan untuk CKT-nya atau totalnya itu N-1. Terus kuadrat tengahnya untuk mencarinya yaitu S kuadrat 1 yaitu CKK per K-1, S2 kuadratnya CKG per N besar dikurangi K. Jadi mengikuti aja, rumus umumnya sama, jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas untuk S kuadrat 1, S kuadrat 2. Terus F hitungnya juga sama, yaitu S kuadrat 1 per S kuadrat 2, seperti itu. Ini rumusnya. Jadi sebenarnya antara ANOVA satu jalan yang data sama dan tidak sama, intinya sebenarnya perhitungannya sama, cuma rumus di derajat bebas nya aja yang berbeda, sedangkan untuk kuadrat tengahnya tuh sama ya, untuk mencari jumlah kuadratnya begitu. Untuk mencari kuadrat tengah itu kan sama dengan jumlah kuadrat dibagi derajat bebas, seperti itu perbedaannya aja. Untuk mencari CKK, CKG, dan CKT juga sudah dijelaskan tadi sebelumnya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait rumus atau apa itu ANOVA satu jalan, bisa kalian sampaikan di WA group ya, di chat, sampaikan saja mana nih yang belum paham, seperti itu.